Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke teman-teman. Sedikit informasi buat teman-teman semua yang mempunyai lampu LED seperti ini ataupun mereknya yang seperti apa, yang bermerek ataupun yang tidak bermerek, dari watt yang kecil sampai yang watt yang besar. Kalau misalkan mati, saya sarankan jangan dibuang dulu ya. Simak terus video ini dan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke? Nah, di sini saya cara bukanya itu dikasih minyak kayu putih ya di bagian jeda kaca lampu dengan casing lampu supaya lebih mudah saja. Dan diamkan kurang lebih di kisaran 1 sampai 2 menitan. Lebih enaknya itu sampai 10 menit itu lebih mudah ya bukanya. Oke, di sini saya skip untuk videonya. Dan cara bukanya cukup mudah seperti ini. Nah, ini kan tadi sudah dikasih minyak telon ya, minyak kayu putih. Jadi lebih mudah saja untuk membukanya. Nah, di sini yang harus kita perhatikan di bagian lampu LED. Nah, di sini kok sudah kosong ya. Biasanya tuh masih tertancap. Oke, di lampu LED ini biasanya seperti ini. Kalau misalkan lampunya itu mati, itu ada tanda hitam yang seperti ini. Tapi yang tadi sudah terlepas. Kalau misalkan ada yang tanda hitam seperti itu, teman-teman langsung copot menggunakan tang saja, tidak masalah ya. Dan selanjutnya teman-teman pakai sebuah kabel serabut. Ini kabel lama ya. Pokoknya kabel serabut yang kurang lebih seperti ini. Yang warna kuning ya, utamakan yang warna kuning atau yang tembaga. Oke, kurang lebih kabelnya seperti ini. Jadi kita ambil, tapi sebelum kita ambil, usahakan itu di diameter itu 15 sampai 20 cm. Mengambil kabel yang seperti ini. Nah, kalau dirasa sudah cukup seperti ini, teman-teman cukup ambil satu helai saja. Oke, nanti juga kita akan jelaskan ya kenapa kita pakai ini dan kenapa harus dipakai seperti ini. Nanti kita akan coba jelaskan juga. Nah, di sini saya cuma pakai pakai 8 saja udah cukup ya. Ya, pakai 8 lilitan. Minimal itu 5 lilitan ya, tapi ada kekurangan dan kelebihannya ya nantinya ya. Lebih bagusnya itu pakai yang 10 lilitan itu lebih bagus. Dan usahakan di bagian lilitan yang seperti ini sudah saya jelaskan, jangan sampai ada yang tumpang tindih ya. Kalau misalkan ada yang tumpang tindih, maka di bagian kabel itu akan cepat putus. Karena itu nantinya bisa menampung daya panas. Oke. Nah, di sini kita akan coba siapkan juga. Untuk yang lampu tadi, itu yang lampu yang biasanya itu ada tanda hitamnya atau gotes atau gimana. Teman-teman siapkan sebuah timah. Nah, di bagian lampu ini, teman-teman cuma lihat di bagian jeda ya. Jadi, timah yang satu dan timah yang kedua itu jangan sampai tergabung. Intinya pada itu ya. Jadi untuk bagian lilitan itu tidak ada pengaruhnya. Jadi seperti ini ya. Ini yang
kabel kita gulung tadi itu dianggap sebagai pengganti lampu LED yang rusak atau yang hangus ya. Nah, kita jelaskan kurang lebih seperti ini. Dan di bagian penyolderan jangan sampai tergabung antara solderan yang satu dengan solderan yang satunya. Nah, oke, langsung kita coba di sini. Oke, akan saya ambil dulu bagian fittingan lampu. Oke, ini pemasangan masih terbuka ya, biar tidak dibilang ini hoax. Nah, oke, langsung saja kita pasang. Karena karena di channel ini tidak ada namanya hoax ya, semuanya itu asli. Loh, kok mati? Ini seharusnya hidup, tapi ini kok mati ya. Coba kita akan tes lagi. Padahal di bagian lampu sudah kita ganti menggunakan gulungan kabel. Oke, akan saya coba dulu tes pakai avometer. Loh, kok tidak ada voltasenya ini ya? Ini seharusnya ada voltasenya. Oh iya, kalau teman-teman mengikuti cara ini, pindahkan avometernya ke 250 volt DC ya. Oke, di bagian sini tidak ada voltase yang masuk. Seharusnya ini menyala. Tapi coba kita akan lihat dulu di bagian fuse ya, yang terutama itu di bagian fuse. Karena itu yang rentan sekali putus. Nah, oke, ini untuk yang tanda hitam atau yang dibungkus pakai isolasi bakar itu namanya fuse ya. Yang warna hitam. Oke, ini yang lapisan hitam itu di dalamnya ada fuse-nya. Dan ukurannya itu 10 ohm. Di kisaran 1 ohm sampai 10 ohm, tapi yang sering 10 ohm sih. Jadi kita tes ini terkonek. Loh. Ini kok masih terkonek ya, fuse-nya masih bagus tapi kok nggak ada tegangan yang masuk. Tapi saya rasa ini hidup ya, karena untuk fuse-nya masih normal. Apakah mungkin fittingannya ya yang bermasalah? Oke, langsung kita pasang di sini ya. Seharusnya sih ini menyala. Nah, bener kan menyala? Berarti yang bermasalah tadi di bagian fittingan ya, kemungkinan di bagian fittingan lampu yang bermasalah. Ini buktinya lampu sudah menyala. Nah, di bagian ini kan ini panas ya. Kalau misalkan tadi kita pakai 5 lilitan itu maka akan cepat panas ya. Kalau misalkan gulungannya itu tumpang tindih, maka lebih cepat lagi panas karena di bagian sini itu teraliri volt sumber atau tegangan ya. Tegangan arus. Oke, maka lebih bagusnya itu pakai yang 20 lilitan atau yang 8 lilitan saja sudah cukup. Oke. Nah, selanjutnya kita akan pasang kembali di bagian casing lampu supaya bisa digunakan kembali ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk perbaikan sebuah lampu LED. Itu kebanyakan yang rusak itu hanya hal yang sepele. Sedangkan di bagian resistor atau fuse yang ini, kalau misalkan itu putus, maka teman-teman tinggal ganti saja di bagian R fuse. Dan sebelum mengganti, teman-teman cek
di bagian lampu LED-nya ya. Usahakan di lampu LED-nya itu kalau mengganti fuse itu tidak ada yang hangus. Kalau misalkan ada yang hangus atau yang gosong, hangus sama gosong kan sama aja ya. Ada yang putus, gitu saja dah. Ada yang putus, ganti pakai kabel seperti itu saja ya. Di bagian fittingan lampu coba akan saya perbaiki dulu karena ini terlalu ke dalam ya. Mungkin ini gara-garanya. Kalau untuk pemasangan kaca seperti ini, utamakan di bagian lilitan kabel yang kita buat tadi itu aman ya. Oke, langsung kita coba. Nah, benar lampu sudah menyala, berarti tadi itu benar konektor fittingan lampu terlalu ke dalam. Makanya tidak terkonek dengan lampu LED. Nah oke, sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Bagikan video ini jika bermanfaat. Oke, terima kasih, sampai jumpa kembali di video selanjutnya.